acceptance rejection sama yang sebelumnya, ya inverse transformation, itu semuanya berasumsi bahwa fungsi kepekatan peluang berada di dalam interval terbatas A sampai B. Ya, kalau normal, sebaran normal kan fungsinya tidak terdefinisi pada interval tertutup, pada min tak hingga sampai plus tak hingga. Jadi di sini tetap tidak bisa kalau mau pakai dua yang sudah pernah saya jelaskan untuk membangkitkan sebaran normal. Jadi di sini ada pendekatan lain menggunakan yang dinamakan konvolusi ini, dia memanfaatkan jumlah. Jadi kalau kalian belajar teorema limit pusat, teorema limit pusat itu bilangnya begini, apapun sebarannya Y1 sampai Yn, ya, kalau dia dijumlah, jumlahnya itu pasti berdistribusi normal. Jika N menuju tak hingga. Itu teorema limit pusat. Normalnya bagaimana? Selama Y-nya itu punya nilai harapan dan punya ragam, maka ya ini teori di StatMat. Kalau kamu punya jumlah dari variabel Y, nilai harapannya adalah N kali nilai harapan masing-masing. Ragam juga N kali ragam masing-masing. Seperti itu. Nah, ini kita manfaatkan ya untuk membangkitkan satu variabel berdistribusi normal, tapi nanti bawanya normal baku dulu, dari sebaran variabel yang berdistribusi uniform 0,1. Katanya tadi sembarang kan? Di depan tadi kan Y1 sampai Yn. Terserah mau distribusinya apa. Nah, ini kebetulan karena di paket program apapun atau bahasa pemrograman apapun yang sudah ready itu random number generator untuk uniform 0,1. Jadi ini yang dipakai. Dan mengingat kalau uniform 0,1 itu nilai harapannya setengah, ragamnya 12, maka konsep yang ini tadi, N kali EY, N kali var Y, ketika kita terapkan di sini, tinggal menyesuaikan. Ya, N kali nilai harapan berarti setengah N. N kali ragam 1/12 N. Gitu. Lalu, dua nilai ini ya saya rangkumkan berarti jumlah random uniform 0,1 mulai 1 sampai N itu berdistribusi normal sesuai teorema limit pusat. Yang nilai tengahnya setengah N, ragamnya 1/12 N. Tapi, ya kalau dipakai untuk membangkitkan sebaran normal, kita bawa ke sebaran normal baku dulu. Karena kita memanfaatkan konsep, kalau kalian belajar normal biasa ke normal baku kan dikurangi rata-rata dibagi simpangan baku ya. Teorinya, jadi ada Y dikurangi mu dibagi simpangan baku, itu adalah transformasi pembakuan. Nah, di sini sama, hal yang sama kita lakukan, hanya saja variabel Y-nya itu adalah jumlah dari R. Mu yang 1/12 ini. Simpangan baku akarnya 1/12. Gitu. Ini normal baku 0,1, kemudian pertanyaannya kan di sini masih ada unsur N. Ya, di notasi itu masih ada unsur N. Ini ada N, ini ada N, ini 1 sampai N. N-nya berapa supaya mudah? Idealnya sih menuju tak hingga. Kan teorema limit pusat bilangnya semakin besar pendekatannya semakin menuju normal. Nah, di sini akhirnya karena kita konsepnya practicality bukan teori yang mau kita penuhi. Jadi tidak menggunakan tak hingga, tapi menggunakan N12. Karena kalau N12 saya substitusi di sini untuk menggantikan notasi N, mudah kan jadinya? Ini 1, yang ini 1/2 kali 12 jadinya 6. Berarti rumusan ini tinggal, ya, Z berarti satu normal baku itu bisa diperoleh dari menjumlah sebanyak 12 random uniform 0,1, hasilnya dikurangi 6. Itu satu normal baku. Padahal nanti kamu butuhnya beberapa normal dan nilai tengahnya tidak selalu 0. Bisa jadi harusnya mu, ragamnya bukan 1, tapi sigma kuadrat. Ini nanti hasilnya ditransformasi balik. Ya, yang tadi bentuk transformasi yang dari Y ke Z, ya dari Z sama dengan keliru. Diketahui Y-nya dikurangi mu dibagi sigma menjadi Z, sekarang dibalik. Saya sudah tahu Z-nya, tapi saya ingin tahu Y. Ya, dengan cara ini kita kalikan sigma kali Z, terus mu-nya dibawa ke kiri menjadi plus. Oke, nah inilah bentuk atau X ya, ini X. Inilah bentuk
transformasi balik yang kamu lakukan ketika sudah diperoleh variabel Z. Nah, jika kamu ingin memperoleh sebanyak variabel n variabel X, maka langkah ini diulang, loop lagi, diulang. 1 Z membutuhkan 12R. Setelah jadi 1 Z baru X. Bangkitkan 12R lagi, dapat 1 Z, rubah ke X, dan seterusnya. Ya, dan notasi itu sudah langsung saya aplikasikan di R, tidak pakai Excel, saya langsung ke R. Jadi di sini saya membutuhkan 1000 bilangan random bilangan random normal ya yang memiliki nilai tengah 5, simpangan baku 7. Ini definisinya. Sudah diletakkan di X yang merupakan kolom berukuran atau vektor berukuran n kali 1, 1000 kali 1, ya. Kemudian parameternya sudah saya definisikan. Nah, di sini looping untuk mendapatkan X ke I, ya. Variabel yang pertama, variabel yang kedua, variabel yang ke-1000 dengan cara setiap kali I saya butuh 12R. Gitu kan? Nah, setiap kali looping saya butuh bangkitkan 12R, tapi bukan R-nya satu persatu yang ingin saya lihat. Ini langsung saya bunyikan sum. Jadi run if-nya berukuran 12. Ini maksudnya 12. Ya, di sini ada 12. Nih, 12 bilangan uniform 01, tapi langsung dijumlah. Yang dipakai sum-nya. Langsung dipakai jumlahnya, kemudian hasilnya dikurangi 6, sesuai rumusan yang di depan tadi, kurangi 6, jumlah dikurangi 6, Z dirubah menjadi X. Nah, ini sengaja tidak saya kasih indeks I untuk supaya nggak perlu disimpan, ya, menghemat memori. Nggak usah disimpan, nggak usah ZI. Ya. Kalau ada ZI artinya kan disimpan, perlu tempat penyimpanan. Nggak usah pakai penyimpanan, langsung aja Z, nanti ditumpuk lagi, kan nggak dipakai. Dengan catatan, setiap kali ngitung langsung diinputkan ke X, baru yang ada storage-nya yang X saja. Ada tempatnya yang X saja, yang Z nggak perlu ada tempatnya. Hasilnya seperti ini. Ya, saya taruh di histogram. Memang ya dengan 1000 ini semakin kelihatan toh. Tadi mu saya 7 dari sini antara ya nggak kelihatan 7-nya sih di angka sini, tapi posisinya mendekati 10 ya, walaupun yang lebih tinggi di tengah ini ya paling nggak 2 inilah mewakili nilai tengahnya. Oke. Nah, metode yang itu tadi kelemahannya adalah 12, setiap kali 1 butuh 12. Setiap kali 1X butuh 12R. 1X 12R itu juga secara komputasi dianggap kurang efektif. Di sini dikembangkan satu lagi metode konvolusi yang kedua, bunyinya direct transformation method. Jadi ada 2 variabel random uniform yang dipakai, tapi nanti pada dasarnya R1, R2 ini juga dapat 2Z. Jadi ya secara global ya seolah-olah 1R, 1Z gitu, tidak sebanyak ini. Kalau ini tadi 12R, 1Z. Kalau ini 2R, 2Z. Kenapa saya bilang 2R? Karena ini membangkitkannya berpasangan. Ya, masing-masing punya posisi sendiri-sendiri. Untuk Z yang pertama posisinya ini R1 tetap ya di depan, yang belakang ini menggunakan R2. Untuk variabel Z yang pertama menggunakan cos, variabel yang kedua menggunakan sin. Itu aja, bedanya di situ. Terus nanti ya akhirnya tetap perlu transformasi untuk mendapatkan X sesuai dengan mu dan sigma yang dibutuhkan, karena ini masih Z. Nah, saya aplikasi ke R-nya bisa kamu lihat di sini sama. Dan di sini seolah-olah saya menyediakan 2 tempat yang nanti digabung menjadi 1 ini. Di posisinya ini ada X, rumahnya X keseluruhan, ukuran N kali 1, N-nya 10.000, di situ saya bahkan taruhnya. Kemudian saya menyediakan tempat untuk yang separuhnya tadi, X yang pertama kan separuhnya. Ya, jadi di sini lihat bedanya, kalau tadi runningnya I1 sampai N. Di sini saya runningnya I1 sampai D saja, cuma separuh. Tapi separuh itu dapat 2 sebenarnya, dapat 2 vektor yang nanti bisa digabung menjadi fully lagi, ya. D separuhnya N. Ya, tapi kalau ditambah kan balik lagi jadi N. Jadi saya
buat vektor pertama berukuran, katakan 10.000 itu separuhnya 5.000 ya. X yang pertama berukuran 5.000 kali 1. X yang kedua berukuran 5.000 kali 1. Nanti dihitung sesuai rumusan yang tadi ya. Hasilnya di stack, ditumpuk. Ya, ditumpuk kembali. Di sini saya notasi saya membuat vektor X yang sudah ada rumahnya di atas, isinya nanti kolom X1 dan kolom X2. Vektor X1 dan vektor X2. X1 di atasnya, X2 di bawahnya, akhirnya balik lagi 10.000. Sedangkan yang di dalamnya sama seperti tadi, bangkitkan R1, R2, 1, rumus Z1 seperti yang di depan, rumus Z2 seperti yang di depan. Hati-hati untuk len. Len itu ya, kalau di R, dia ditanya bilangan dasarnya apa. Ya, kalau kamu tulis log saja, itu bilangan dasar 10, basisnya 10. Padahal kita kan butuhnya len ya. Len itu berbasis bilangan natural. Makanya di sini notasi ini sintak dari len. Hati-hati yang sudah terbiasa pakai R untuk mendefinisikan len, pada R itu butuh basis. Jadi ini basisnya di sini E. Saya tulis X, eksponen 1 itu artinya E. Ya, sehingga log menjadi len. Oke, dan hasilnya seperti ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan untuk konvolusi, sebelum saya masuk ke yang materi yang barusan saya share pagi ini.